Saudara, Anda kembali di Kompas Petang. Masa dari kubu pro dan kontra terkait penggunaan hak angket soal kecurangan pemilu melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Ini kami kembali tampilkan kepada Anda, saudara. Visual terkini langsung dari Jalan Gatot Subroto, Jakarta terkait dengan aksi massa di depan gedung DPR. Ada massa pro dan kontra terkait penggunaan hak angket yang beriringan bersamaan dengan rapat atau sidang paripurna DPR usai masa reses pemilu 2024. Kita akan coba mendengarkan suara langsung dari aksi massa yang digelar di DPR. Aksi bakar ban juga dilakukan di sini, saudara. Tak hanya menyampaikan pendapat, orasi, aspirasi, tapi juga ada aksi bakar ban yang dilakukan oleh massa. Ya, ini adalah kami tampilkan dua sisi visual massa yang kontra terkait dengan penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Kami juga tampilkan visual dari udara bagaimana kondisi arus lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Ruas tol dalam kota saat ini tidak terganggu, kendati kendaraan tampak menurunkan kecepatannya yang melintasi di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Sementara untuk jalur arteri Jalan Gatot Subroto ini ditutup total karena adanya aksi unjuk rasa. Ada rekayasa lalu lintas yang disiapkan oleh polisi untuk bisa mengurai kemacetan yang terjadi di jalur arteri Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Para pengendara yang berasal dari arah Cawang menuju ke Grogol dialihkan ke Jalan Pemuda untuk menghindari ruas Jalan Gatot Subroto di depan gedung DPR Senayan, Jakarta, untuk menghindari kemacetan yang panjang akibat penutupan jalan oleh adanya aksi di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Ya, saudara, ada dua kelompok yang melakukan unjuk rasa di DPR hari ini. Dan untuk menghindari adanya kericuhan, adanya pertikaian di antara kedua kelompok, polisi memasang skat di antara dua kelompok tersebut, saudara. Kami tampilkan dan dari visual Anda terlihat juga bagaimana skat atau pemisah yang dibuat oleh polisi. Kendaraan taktis juga sudah dikerahkan untuk bisa mengantisipasi adanya bentrokan di aksi demo ini. Sementara itu, saudara, di arena sidang paripurna DPR, di tengah sidang paripurna masih soal penggunaan hak angket, anggota Komisi 6 fraksi PKB, Lulu Nur Hamidah, instruksi untuk mendukung wacana hak angket. Bahkan Nur Hamidah menyebut pemilu 2024 sebagai pemilu paling brutal yang pernah ia ikuti sejak reformasi. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat, kejujuran, keadilan, etika yang tinggi. Sementara anggota fraksi Gerindra, Kamarul Samad, menolak rencana hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu. Gerindra mengklaim masyarakat lebih membutuhkan solusi mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja dibandingkan hak angket. Kami di lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket
Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok. Bahkan kalau mereka sakit hari ini maka besok dia harus utang di warung. Sudah meski proses penghitungan resmi KPU RI masih belum selesai, namun Capres Prabowo Subianto sudah yakin memenangkan pemilu dan menyebut dirinya akan dilantik 20 Oktober mendatang. Hal ini diungkap Prabowo saat berpidato dalam acara Mandiri Investment Forum 2024 di Jakarta. Prabowo bilang dirinya akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Ia juga sebut transisi pergantian pemerintahan diperkirakan akan mulus karena dirinya bagian dari pemerintahan Jokowi. So, basically, gentlemen, inshallah, I will be inaugurated in October 20th. And I think the transition will be very smooth because, as you know, of the three candidates, my team is very open that we say that we are part of Jokowi's team. Saudara Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono di akun Instagramnya mengunggah kedekatannya dengan Presiden Jokowi di IKN. AHY menyebut perkembangan pembangunan IKN nyata. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono pamer momen kedekatan dengan Presiden Jokowi, yakni ketika ia satu mobil bersama Jokowi saat meninjau pembangunan kantor Presiden di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. AHY turun dari kursi penumpang depan, sementara Jokowi keluar dari kursi belakang mobil. Keduanya mengenakan pakaian yang senada, yakni kemeja putih dan celana hitam. AHY juga mengunggah momen ketika dirinya bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju berbincang dengan Presiden Jokowi di IKN. Meski sempat beberapa kali mengkritik pembangunan IKN, AHY kini menyebut proyek IKN menunjukkan perkembangan yang nyata. Kita bisa melihat progresnya real. Saya sendiri adalah kesempatan ataupun pengalaman pertama untuk bisa datang secara langsung, tetapi selama 2 hari itu saya bisa belanja masalah dan mengetahui apa saja yang masih menjadi PR. Tentunya ini sebuah mahakarya yang luar biasa, sebuah proyek yang sangat besar, sehingga kita juga paham perlu waktu, perlu proses, karena kita tidak ingin asal bangun kemudian bermasalah di kemudian hari. Tapi yang Agus Harimurti Yudhoyono ditunjuk menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN oleh Presiden Jokowi akhir Februari lalu. Penunjukan itu menjadi momentum Partai Demokrat kembali masuk ke pemerintahan setelah 10 tahun jadi oposisi. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan berikutnya, saudara, anggota Komisi 7 DPR RI menurut rencana akan memanggil Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia terkait kejelasan wewenang dalam pencabutan dan pengaktifkan kembali izin usaha pertambangan atau IUP serta hak guna usaha lahan sawit di beberapa daerah. Ketua Komisi 7 DPR dari fraksi Nasdem Sugeng Suparwoto bilang DPR akan mendalami terkait persoalan pemberian izin tambang. Pelanggaran terhadap proses good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Kenapa? Bayangkan namanya Satgas itu hanya dengan Kepres, mempunyai wewenang yang luar biasa, bahkan melampaui 3 kementerian setidaknya untuk kasus misalnya masalah izin usaha pertambangan. Yakni siapa? Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup,
Bahkan juga Kementerian ATR BPN, namanya HGU kan dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN. Izin usaha pertambangan khusus di UPK setelah PKP 2B yang generasi pertama kan oleh Kementerian SDM. Mestinya dalam tata kelola yang baik, siapa yang mengeluarkan izin itulah yang berhak mencabut izin. Dan setelah Kompas Petang akan kembali bersama rekan saya, Cynthia Rompas. Silakan, Cynthia. Ya, terima kasih Ibrahim. Saudara, PDI Perjuangan, PKB, dan PKS mengusulkan hak angket dugaan kecurangan pemilu dalam rapat perdana paripurna usai pencoblosan.